Orang-orang sekarat di jalan akibat serangan teroris. Dan media masih saja merasa tidak apa-apa memanipulasi dan mengubah fakta. Maksudku, di Berlin ada serangan teroris di mana seorang Islamis menerobos acara parade kebanggaan gay yang terbesar di Jerman. Dan entah bagaimana, media masih saja memutarbalikkan ceritanya. Kali ini, New York Times mengklaim bahwa sebuah mobil menerobos taman. Seolah-olah tidak ada orang di balik kemudi mobil itu. Bukan. Itu bukan seseorang dengan ideologi radikal yang mungkin memutuskan bahwa kaum gay LGBTQ benar-benar bermasalah dan karena itu mereka harus... Bukan. Itu hanyalah sebuah mobil. Seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan. Dan seperti yang Tuhan katakan, terima kasih. Terima kasih New York Times atas pelaporanmu yang jujur dan akurat. Kita harus melawan agama ekstremis mobil itu yang menyebabkan mobil itu menabrak parade LGBTQ. Mobil-mobil itu terlahir damai. Mereka teradikalisasi sendiri secara online, tetapi menjadi ekstremis kendaraan. Dan dengan segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, khususnya dengan cerita ini di Berlin. Dan bagi kalian yang belum mendengar kabar terbaru yang gila, tersangka Berlin Pride ditembak oleh polisi setelah pengejaran besar-besaran untuk menemukannya. Lagi-lagi, ini sungguh tidak bisa dipercaya bagi saya. Tersangka serangan Berlin Pride. Tidak ada informasi tentang siapa pria ini. Padahal kita tahu detail tentang siapa pria ini. Dia seorang Islamis. Dia berada di Jerman. Dia ingin pergi ke sana dan menghancurkan apa yang diperjuangkan Jerman, yaitu kebebasan dan keyakinan bahwa orang-orang harus merayakan siapa diri mereka dan bagaimana mereka. Tapi itu bukan yang sedang mereka bicarakan. Dia kemudian menabrak. Maksud saya, rekaman kejadian ini sangat grafis. Tapi mari kita bahas sebentar. Jadi, ada sekelompok orang di acara kebanggaan LGBTQ ini, dan mobil itu menabrak langsung ke tengah-tengah mereka. 1 orang tewas, 16 luka-luka. Pria itu, dan jika kamu belum melihat fotonya, melarikan diri. Dan setelah beberapa jam pencarian, dia akhirnya ditemukan dan dilumpuhkan oleh polisi. Dengan asumsi karena ada semacam kekerasan di acara itu, dan polisi perlu menyingkirkannya. Jadi ini orangnya, oke? Ini dia. Dan aku bahkan tidak akan menyebutkan namanya karena tidak layak untuk disebutkan. Tapi inilah dia. Dan kamu akan ngeri, terkejut mendengar sedikit tentang dirinya. Tersangka yang telah disebutkan namanya oleh polisi adalah orang ini. Aku tidak ingin memberinya lebih banyak perhatian daripada yang pantas dia dapatkan. Dia adalah warga negara Jerman keturunan Lebanon. Dia sudah dikenal oleh polisi dan telah teradikalisasi. Masa sih? Kamu bilang dia teradikalisasi? Itu sebabnya dia berkeliaran mengeksekusi orang. Iya. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kejaksaan Umum Berlin mengungkapkan detail lebih lanjut tentang riwayat kriminalnya. Dan inilah alasan orang-orang di luar sana berkata, jika ada para imigran yang datang dan mereka adalah penjahat, mereka harus dideportasi. Dengarkan ini. Pada Mei 2025, jaksa mengatakan dia melakukan perjalanan melalui Turki ke Lebanon dengan tujuan bergabung dengan kelompok negara Islam di Suriah, yang pada dasarnya adalah ISIS. Saat berada di Lebanon, dia diduga menghubungi beberapa orang yang dia yakini merupakan anggota IS. Dia ditangkap di Lebanon pada bulan Juli dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena hasutan terkait konflik agama. Oke, jadi polisi Lebanon menganggap pria ini berbahaya bagi masyarakat karena dia berafiliasi dengan kelompok Islamis radikal dan ekstremis. Oke, bagaimana pria ini bisa ada di Jerman? Itu adalah pertanyaan yang seharusnya ditanyakan semua orang. Dia pernah ditangkap di Lebanon karena kekerasan. Maksudku, teman-teman, lalu pada November 2025, dia kembali ke Jerman. Dia ditangkap di bandara dan ditahan sebelum persidangan. Oke, semua orang tahu bahwa pria ini berbahaya. Dia adalah seorang Islamis yang sudah teradikalisasi. Dia bergaul dengan kelompok-kelompok Islamis ini. Dia bepergian ke berbagai negara. Maksudku, tidak mengejutkan Turki untuk mengungkap kelompok-kelompok Islamis ini. Dia ditangkap di Lebanon, dan kemudian dia ditangkap di Jerman, tidak dipulangkan, tapi ditangkap di Jerman. Dan kemudian dia dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara karena mempersiapkan tindakan kekerasan serius yang membahayakan negara. Keputusan itu kemudian ditunda selama 6 bulan, dan dia ditempatkan di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat. Sebelumnya, dia pernah dihukum karena penyerangan dan perampokan pada tahun 2022. Serta dihukum karena merampas headphone milik korban pada tahun 2020. Oke. Pria ini dibebaskan secara bersyarat, oke. Lalu pergi,
dan melakukan serangan teroris. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa orang-orang merasa, kamu tahu, mungkin ketika ada orang-orang yang datang dengan ideologi radikal mereka, dan kamu tahu mereka sudah teradikalisasi, itu seharusnya berarti mereka tidak bisa tinggal di Eropa lagi. Mereka tidak bisa tinggal di masyarakat barat. Tapi tidak, bukan hanya itu. Bukan hanya ini yang menjadi berita utama dari setiap cerita tentang pria ini. Ini adalah seorang pria yang datang ke sebuah negara dan diterima di negara itu meskipun dia diketahui memiliki hubungan dengan kelompok Islamis radikal dan berusaha melakukan serangan kekerasan. Dan sekarang dia berhasil melakukan serangan terhadap komunitas gay pride. Tidak, beginilah cara komunitas pride merespons. Dan sejujurnya, ini membuat saya sedikit merasa muak. Dengarkan ini. Penyelenggara di Berlin, kami sangat terpukul atas apa yang terjadi kemarin. Hati dan pikiran kami bersama para korban, orang-orang yang mereka cintai, dan semua orang yang telah terdampak oleh peristiwa mengerikan ini, karena ini memang peristiwa yang mengerikan. Jadi sekarang, keluarlah dan katakan sesuatu menentang orang-orang yang melakukan serangan teroris ini. Para Islamis radikal. Ayo, mari kita dengar kau mengatakannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan dan tamu yang ingin berdemo secara damai bersama kami. Banyak dari orang-orang ini mengalami banyak tekanan emosional kemarin. Ya, jelas, berada di peristiwa teror akan membuatmu stres secara emosional. Jadi, lanjutkan. Sebutkan pria yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Mari kita dengar kamu mengatakannya. Apa yang mereka alami akan memiliki dampak jangka panjang. Kami berusaha memberikan dukungan emosional, dukungan psikologis. Ini juga dibutuhkan untuk tim kami. Saya berterima kasih kepada tim saya. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada semua orang yang membantu, semua petugas tanggap darurat. Wali kota kami telah dengan tepat memuji kerjasama dengan polisi. Oke, jadi ada pria ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat. Dan saya ingin kamu memikirkan ini di benakmu. Semua orang yang menghadiri acara itu sekarang mengalami trauma. Ada polisi, ada petugas tanggap darurat, ada panitia penyelenggara. Semua orang di Jerman yang khawatir tentang kemungkinan menghadiri acara lain. Terdampak, 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 terdampak oleh tindakan satu orang. Oke, jadi kamu pasti berpikir bahwa hal yang wajar sekarang adalah mengatakan, mari kita kecam tindakan pria ini. Respons profesional sangat menentukan dalam konteks ini. Kami juga berterima kasih atas solidaritas, rasa hormat dan kebersamaan terlibat dalam kolaborasi ini. Organisasi CSD di Berlin mewakili solidaritas, rasa hormat dan kebersamaan. Hey, kota terbuka untuk dunia ada di jalanan kemarin. Jadi dia membicarakan tentang bagaimana orang-orang di balik acara ini mendukung kebersamaan, bekerja sama, hidup bersama. Luar biasa. Hebat. Jadi seharusnya kamu tidak mendukung orang-orang yang menentang hal itu, kan? Namun sekarang kami yakin perlu mengambil pendekatan yang terukur untuk mendukung semua orang yang terdampak. Kami tidak akan terlibat dalam spekulasi apapun. Kami akan menunggu hasil penyelidikan polisi. Pendekatan dasar kami tidak berubah. Kami menolak segala bentuk kekerasan. Ideologi baik yang bersifat keagamaan maupun ekstremis lainnya berusaha menindas masyarakat. Kami tidak ingin perbuatan ini diperalat untuk kepentingan politik. Kami tidak ingin ada kelompok manapun yang dicurigai karena hal ini. Kami tidak ingin peristiwa ini digunakan untuk tujuan politik. Dan kami tidak ingin ada kelompok manapun yang dicurigai karena hal ini. Ya? Itulah respon mereka. Alih-alih mengatakan, ada sekelompok orang yang mengincar kita. Jadi, berikut adalah contohnya. Dan itu mungkin menjadi masalah. Tidak. Mereka masih begitu terganggu dan buta sehingga pria ini rela datang dan membunuh orang mereka sendiri, menghancurkan acara mereka, menabrak orang, dan melukai orang. Namun mereka masih berpikir bahwa musuhnya adalah orang-orang yang akan menggunakan ini untuk tujuan politik. Itulah yang benar-benar mereka yakini sebagai musuh. Bukan kelompok agama radikal yang secara aktif menyerukan dan mengirim orang untuk melakukan hal-hal seperti ini. Bukan. Kita tidak boleh menggunakan ini untuk urusan politik. Tidak. Dan begini, ketika kamu melihat peristiwa seperti ini, dan melihat hal-hal seperti ini terjadi,
kamu menyadari betapa sangat tersesatnya orang-orang itu. Selain fakta bahwa Pride dan Parade Pride ini memang bermasalah, obsesi mereka, obsesi dengan hal-hal sok progresif seperti ini, kita dan para Islamis bersatu di bawah Panji untuk melawan orang Barat yang mengerikan dan menindas. Itu benar-benar gila. Itu benar-benar gila. Dan kamu melihatnya semakin sering kan? Ketika kamu membaca hal-hal yang muncul dari acara ini. Jadi ada reporter ini kan, yang memanfaatkan kesempatan ini. Ini di Jerman, ini dalam bahasa Jerman, jadi sebagian besar dari kita akan memahaminya. Tapi dia bilang, komunitas queer tentu merasa terancam, terutama oleh kekuatan sayap kanan. Entah bagaimana, ada para Islamis radikal yang melakukan serangan teroris, dan mereka masih bisa memutarbalikannya. Bahwa yang jadi masalah adalah kelompok sayap kanan. Bahwa orang kulit putih yang jadi masalah. Berkali-kali dengan ideologi yang gila ini. Ini videonya. Dengarkan yang satu ini. Terkait berita bahwa seorang pria masuk ke dalam mobil di Mann in einem Auto. Kamu tahu apa yang dia katakan di sini? Dia bilang, di video untuk Parade Berlin, para korban, pembicara ini mengatakan dia berharap pelakunya bukan seorang Muslim Arab, tapi orang Kristen kulit putih, karena mereka telah diprovokasi untuk percaya bahwa orang yang salah adalah musuhnya. Orang-orang yang mengkritik mereka atas dasar agama karena memiliki masalah ideologis dengan mereka, bukan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Ada perbedaan antara mengatakan, saya percaya, berdasarkan ajaran Tuhan, sebuah keluarga seharusnya berbentuk tertentu, dan orang-orang yang tidak sesuai dengan itu. Saya tidak setuju dengan gaya hidup itu, dan saya pikir ada sesuatu yang salah dengan itu. Kepada sebuah kelompok yang berkata, oke, siapapun yang bahkan sedikit berbeda dari kita harus pergi ke sana dan membunuh mereka, lalu mengirim orang untuk melakukannya. Dan kemudian, mereka benar-benar melakukannya. Ada perbedaan yang sangat besar. Tapi entah bagaimana mereka berhasil meyakinkan orang-orang LGBTQ ini untuk melihat kepada orang kulit putih, kepada orang barat, kepada kaum sayap kanan yang menyebut hal-hal seperti kebanggaan gay sebagai masalah besar di sini, dan bukan kepada para teroris yang sebenarnya. Dan itu benar-benar membuatku bingung. Seperti, lihatlah ini. Ya, Israelistik sedang beristirahat. Mereka ada di seluruh wilayah Timur Tengah saat ini, mengebom semua orang, sementara setiap hari ada pembahasan gencatan senjata, yang pada saat yang sama juga sedang. Jadi ada pria yang berdiri di sini kan? Dan dia memakai atribut gay dan simbol-simbol Islamis. Dan dia berbicara tentang bagaimana Israel adalah penindas. Dan teman-teman, pada titik ini, kalau kalian belum sadar, Israel hanyalah representasi dari Barat bagi para Islamis. Itulah sebabnya mereka membenci Israel. Itu inti permasalahannya. Mereka membicarakan Israel seolah-olah itu sesuatu yang terpisah. Padahal tidak. Itu Israel lalu Amerika. Sebenarnya semuanya itu satu kesatuan. Tapi kamu punya pria ini, yang ada di parade di mana para Islamis akan datang dan membunuh orang-orang. Dan dia ada di sana berkata, lihat semuanya. Masalah sebenarnya di sini adalah orang-orang Barat. Aku bukan masalahnya. Aku di sini mendukung dua hal yang ada di sini untuk melawan penindasan. Namun, entah bagaimana, orang-orang yang mewakili hal yang dia kenakan adalah mereka yang datang ke acara ini dan mengeksekusi orang serta membunuh orang dalam serangan teroris. Maksudku, aku benar-benar tidak mengerti kan? Ingat, inilah yang terjadi. Serangan teroris ini. Dan ada orang-orang yang terluka dan yang akan selamanya tidak hanya meninggal, tapi juga terluka, trauma, dan sebagainya. Dan tetap saja, masih ada New York Times, seperti yang kita bahas tadi, mengatakan hal-hal seperti sebuah mobil. Itu hanya sebuah mobil semuanya kan. Teroris ini yang sudah terbukti punya hubungan dengan kelompok Islamis yang pernah ditangkap di Lebanon, lalu ditangkap lagi, diizinkan kembali ke Jerman, dan ditangkap lagi tapi tidak dideportasi. Lalu dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Dan kemudian dia melakukan serangan brutal, meskipun mereka tahu bahwa dia akan melakukan serangan brutal, yang kemudian menewaskan dan melukai orang-orang, seperti yang kita lihat di rekaman itu. Lalu ada orang-orang LGBTQ di parade itu yang berkata, jangan gunakan ini untuk kepentingan politik. Kami berharap pelakunya adalah kelompok sayap kanan. Kami berharap pelakunya adalah orang Kristen. Tidak mungkin pelakunya kelompok Islamis. Dan para Islamis sendiri di parade itu seperti, ya, kami mendukung disonansi kognitif yang harus dijalani oleh para orang bodoh ini agar bisa mendukung ideologi ini. Dan benar-benar percaya pada hal-hal yang menurut mereka sendiri itu gila. Maksudku, kalau kamu lihat ini, inilah serangan teroris dalam 24 bulan terakhir. Oke, 3 orang tewas, 8 luka-luka pada bulan Desember. 6 orang tewas, 300 luka-luka. 2 orang tewas, 30 luka-luka.
2 orang tewas, beberapa luka-luka. 1 orang tewas, setidaknya 17 luka-luka. Semua ini dilakukan oleh para Islamis. Dan jumlah rencana serangan Islamis yang berhasil digagalkan ada 20. Oke. Bagaimana Jerman bisa sadar? Ini berasal dari, dan setiap hari mereka berpikir sendiri. Saya seorang kaum kiri liberal, dan saya pikir yang terbaik untuk negara saya adalah lebih banyak migran dan lebih banyak Islam. Tolong. Dan itulah pertanyaan dari acara ini. Mereka memberitahu kami untuk tidak membuat acara ini menjadi politis. Tentu saja, Anda harus membuat acara ini menjadi politis. Karena ketika Anda melihatnya, Anda bisa melihat semua disonansi kognitif di sana. Media mengklaim itu hanya sebuah mobil dan bukan seseorang, dan mereka benar-benar tidak membicarakannya. Mereka menutupi cerita tentang siapa orang ini sebenarnya. Orang-orang dari komunitas Pride mengatakan bahwa ini seharusnya tidak menjadi isu politik, dan mereka berharap pelakunya adalah sayap kanan karena itu sesuai dengan narasi mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa mereka telah salah dalam hal ini. Bahwa kelompok nomor 1 yang paling menentang kebebasan orang adalah para pecinta hukum syariah. Itu mudah, itu sederhana, tidak rumit. Dan teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini. Sebagai informasi, kami punya pengumuman yang sangat menarik. Dan jika kalian belum berlangganan ke channel kami akan segera merayakan 1 tahun The Pushback. Dan kami sangat berterima kasih kepada setiap orang yang ada di sini. Kami akan luncurkan sesuatu yang besar yang sudah kalian semua minta. Atau banyak dari kalian yang memintanya. Dan kami harap kalian akan tetap bersama kami untuk menyaksikannya. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan kepada teman kalian. Kami sedang menciptakan sebuah gerakan untuk melakukan perlawanan. Dan jika kalian sudah muak dan lelah dengan hal gila yang terjadi di masyarakat kita dan ingin melihat perubahan, maka kalian telah menemukan orang-orang yang tepat. Dan kami benar-benar sangat menghargai kehadiran kalian di sini.